Halo semuanya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di YouTube channel saya dalam konten meditasi zikir. Kali ini tema meditasi zikirnya adalah tentang zikir untuk mengobati kesedihan dan depresi. Sekali lagi saya ulangi, zikir untuk mengobati kesedihan dan depresi. Mari kita mulai untuk meditasi zikirnya. Mungkin ada teman-teman juga di sini yang baru pertama kali ikut meditasi zikir. Jadi teman-teman, pertama-tama kita akan mempersiapkan diri untuk meditasi. Seperti mencari tempat yang nyaman dan tenang, jauh dari hingar-bingar, lalu memakai earphone atau headset menjadi pengalaman yang lebih seru dan menyenangkan dalam mendengarkan meditasi zikir saya. Jadi saya ajak dan dorong teman-teman untuk silakan ambil earphone dan headsetnya. Apabila memang ada, silakan digunakan. Saya akan ajak teman-teman untuk pertama meditasi terlebih dahulu dengan teknik pengaturan nafas. Karena dengan itu kita bisa lebih fokus. Lalu nanti saya akan masuk ke inti materi di tengah-tengah meditasi. Oke, mari kita mulai. Silakan teman-teman cari tempat yang nyaman, lalu ambil earphone atau headsetnya. Dan kalau memang nyaman dengan lampu dimatikan silakan, kalau ingin terang juga silakan. Jika sudah siap, saya hitung dari 3. Dalam angka 1 nanti teman-teman akan mengejamkan mata. 3, 2, 1, mari mengejamkan mata. Mari kita tarik nafas melalui hidung dengan dalam, lalu keluarkan melalui mulut juga dengan dalam. Tarik, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan. Bawa pikiran kita semua hanya pada nafas kita. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi hidup di era sosial media zaman sekarang, otak kita ini sudah penuh dengan segala macam informasi sehingga sulit sekali zaman sekarang untuk fokus. Nah, sekarang waktunya kita mengistirahatkan pikiran kita. Mengistirahatkan dari banyaknya pikiran, banyaknya hal yang kita pertimbangkan akibat dari pemberitaan yang kita baca, sosial media yang kita lihat, terlalu banyak. Inilah waktunya kita mengistirahatkan pikiran. Bawa pikiran teman-teman hanya pada nafas. Nafas saja. Jadi ketika teman-teman tarik nafas, fokusnya hanya pada nafas. Dimana udara masuk lewat hidung, itu teman-teman rasakan. Udaranya kemudian melewati tenggorokan dan mengembangkan dada, lalu turun ke perut dan sebaliknya, mengeluarkannya ke atas melalui mulut. Penuh juga dengan fokus. Tarik, fokus pada nafas. Keluarkan, fokus pada nafas. Terus lakukan dengan tenang. Semakin lama teman-teman menarik nafas, maka badan dan pikiran teman-teman akan semakin rileks.
semakin dalam teman-teman menarik nafas, maka pikiran dan tubuh pun akan semakin enjoy. Kita tidak perlu menjadi ahli dalam meditasi untuk bisa mendapatkan manfaat dari menarik nafas. Karena siapapun yang begitu fokus pada nafasnya, maka badan akan mengalami perubahan lebih rileks dalam waktu yang cepat. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat rileks dan tenang dari fokus hanya pada nafas. Oleh karena itu, teman-teman fokus saja pada nafas untuk sekarang saat ini. Tarik, keluarkan. Apabila di tengah-tengah ini tiba-tiba pikiran mulai loncat ke sana kemari, mulai ada pikiran-pikiran lain yang kita pikirkan, langsung teman-teman sadari dan kemudian kembali ke nafas kita masing-masing. Tiba-tiba kok saya mikirin pekerjaan ya? Oh, tiba-tiba kok saya mikirin nanti mau ngapain, mau makan apa. Nah, begitu teman-teman sudah menyadarinya, sudah mengamati pikiran teman-teman yang datang, itu adalah pertanda bagus untuk kemudian alihkan ke nafas kita lagi. Karena banyak juga nih yang pikirannya loncat ke sana kemari, gak sadar, kebawa suasana. Akhirnya fokusnya hilang dan pikirannya jadi nggak tenang. Nah, disinilah kita belajar mengenal pikiran kita. Sedang mikirin apa? Sedang loncat kemana? Semakin sering kita melatih nafas, kita semakin mengenal pikiran kita dan semakin bisa mengontrolnya kembali untuk fokus pada nafas hingga bisa tenang. Jika sudah fokus, teman-teman tetap terus sembari menarik nafas. Saya akan mulai materinya tentang zikir untuk menghilangkan atau mengobati depresi dan kesedihan. Hidup di zaman modern seperti saat ini, di tengah kemajuan teknologi yang sudah sangat maju sekali, lucunya semakin kita mudah mendapatkan pengetahuan eksternal, semakin kita mengetahui eksternal dengan mudah, tapi justru semakin kita gelisah. Di zaman sekarang saat ini kan mudah ya cari tahu informasi apapun, tinggal chat GPT, AI atau Google, semuanya bisa kejawab. Tapi justrunya dengan kemajuan teknologi ini, pikiran kita, jiwa kita makin gelisah. Ternyata ini sudah ada teorinya, sudah diprediksi oleh psikolog bernama Rollo May, bahwa nanti akan ada zaman di mana manusia mudah mendapatkan ilmu atau pengetahuan eksternal, tapi kemudian internalnya terguncang atau gelisah. Inilah kita, hidup di zaman itu sudah terjadi. Sehingga mudah sekali orang di zaman sekarang itu depresi atau sedih. Berawal dari sedih, kemudian berlanjut, tidak terobati, lama-lama bisa menjadi depresi. Apapun bentuknya dan apapun level dari kedalaman depresi dan kesedihan yang teman-teman alami, sadar nggak teman-teman bahwa sebenarnya semua sumbernya itu cuma dari dua hal. Semua sumber dari kesedihan dan kegelisahan, apapun bentuk dan levelnya tadi, itu sumbernya cuma dua, teman-teman. Yaitu apa yang kita inginkan
tidak terwujud. Dan yang kedua, apa yang tidak kita inginkan malah terwujud. Sumbernya dari dua itu doang. Banyak orang yang sedih karena dikhianati. Itu kan adalah bagian dari apa yang tidak kita inginkan tapi malah terwujud. Kita nggak ingin dikhianati, dibohongi. Apalagi sama orang yang kita percaya banget. Kita ditipu, kita dikhianati. Soal asmara kah? Hubungan percintaan kah? Soal rekan bisnis, investasi kah? Apapun itu adalah bersumber dari kita tidak ingin ditipu, dikhianati, tapi malah kejadian. Atau sebaliknya, apa yang kita inginkan, kita pinginnya begini, tapi nggak ada yang kejadian. Karena ketidaksiapan diri kita lah akan kedua hal itu hingga membuat sedih dan depresi. Jadi kuncinya apa teman-teman? Kuncinya ada pada zikir. Loh, kok bisa pada zikir? Tentu bisa. Karena tadi sumbernya ada dari dua hal aja. Apa yang kita inginkan tidak kejadian, dan apa yang kita tidak inginkan justru malah kejadian. Nah, dengan berzikir kita siap akan dua hal itu. Karena zikir adalah mengenal diri kita, mengenal Tuhan melalui diri kita. Kita tahu diri kita siap, kita memiliki mental yang siap, maka apapun yang datang, kita tidak gusar. Kita siap. Jadi zikir itu hakikatnya adalah mengingat. Mengingat itu untuk apa? Ya pada akhirnya mengingat itu adalah untuk memahami dan mengenal lebih dalam. Jadi zikir adalah upaya kita untuk terus mengingat agar memahami dan mengenal diri kita sendiri. Nah, sekarang saya juga ingin ngasih tahu bahwa ada juga lafaz zikir yang bisa kita gaungkan atau kita suarakan sehari-hari agar bisa mengatasi ini. Tetap terus sembari menarik nafas ya teman-teman. Tarik nafasnya, pikirannya tetap harus dijaga dalam kondisi saat ini di sini, jangan kemana-mana. Tarik, keluarkan. Saya ucapkan, nanti teman-teman bisa ikuti dengan mengeluarkan suara ya. Ikuti kalimat zikir yang saya bunyikan untuk mengobati depresi dan kesedihan. Kalimat zikirnya adalah Ya Mufarijal Ham. Saya ulangi, Ya Mufarijal Ham. Ya Mufarijal Ham. Jadi arti dari Ya Mufarijal Ham itu adalah wahai Allah, zat yang menghilangkan kesedihan, atau wahai zat yang menghilangkan keresahan, menjauhkan kegelisahan. Nah, itu adalah arti-arti dari Ya Mufarijal Ham. Mari teman-teman semua ikuti. Sambil meditasi, sambil tarik nafas, ketika mengeluarkan nafas, lantunkan kalimat zikir tersebut. Ya Mufarijal Ham. 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 Nah, banyak juga nih teman-teman yang udah zikir,
tapi nggak merasakan adanya perubahan dalam hati dan pikiran gitu ya. Bahkan mungkin juga udah ada banyak orang yang mencoba zikir pakai tasbih dengan banyak berkali-kali. Nah itu kenapa sampai nggak ada perubahan? Karena tadi ya teman-teman, bahwa hakikat zikir itu adalah mengingat, mengenal, lalu memahami. Intinya kita ingat, oh kita ini manusia, kita ini punya tujuan diciptakan, kita ini punya Tuhan untuk bersandar, kita ini pikiran kita dan hati kita itu adalah anugerah dari Tuhan, harus kita jaga. Dan kita bisa mengontrol pikiran dan hati kita dengan bersandar pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi harus ada penghayatan, harus ada pendalaman seperti itu. Karena tadi saya ulangi ya, hakikat zikir itu adalah mengingat, memahami, lalu mengenal. Jadi kalau banyak orang yang udah zikir ratusan kali dengan tasbih terus nggak terjadi perubahan apa-apa, dia hanya zikir lisan, hanya bunyi saja. Tapi tidak ada zikir hakikatnya, yaitu memahaminya, mengenalinya, memberikan pemaknaan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengucapkan lafaz zikir yang tadi saya sebutkan, ya mufarijal ham, maka bawalah pemahaman dan pemaknaannya. Jadi setiap kali kita zikir ya mufarijal ham, itu muncul di kepala kita ada Allah, zat yang menghilangkan kesedihan. Kayaknya gak mungkin gitu, Allah itu terus menerus menginginkan kita sedih berlarut-larut. Gak mungkin orang-orang yang mengingat Allah lalu berzikir seperti sekarang ini itu gak ditolong. Gak mungkin rasanya. Karena di zaman sekarang itu udah banyak banget kemaksiatan dan kezoliman. Jadi kalau ada segelintir orang yang kemudian mau berzikir untuk niat baik, mengenal dirinya, mengenal Allah, gak mungkin sih Allah gak datang bantuin. Karena Allah sayang sama kita. Ya mufarijal ham, ada Allah, ada Allah. Nah, bahwa pemahaman itu teman-teman, bahwa pemahaman nih ada Allah nih yang maha besar. Kalau Allah maha besar, Allah juga lah pasti bisa mudah menghilangkan kesedihan. Karena kalau Allah gak bisa menghilangkan kesedihan, berarti Allah bukan maha besar. Jadi gak mungkin Allah gak bisa menghilangkan kesedihan. Ya mufarijal ham, terus. Jadi nanti setelah ini kalau teman-teman mau melafazkan ya mufarijal ham setelah sholat, silakan, sangat diperbolehkan. Tapi tentu dengan membawa pemahaman dan pemaknaan ini, sehingga teman-teman semakin mengenal diri teman-teman. Oh jadi saya orangnya begini. Oh saya tahu sekarang. Oh saya siap. Jadi begitu ketika ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan terjadi, kita lebih tenang. Atau hal yang kita inginkan gak kejadian, kita udah kerja keras tapi gak capai target, kita tetap lebih baik, lebih tenang. Karena kita sudah paham ada Allah, semua sudah diatur. Ini cuma sementara aja, gak mungkin Allah membiarkan cobaan, penderitaan terus berkepanjangan dengan tidak mendampingi saya, dengan tidak menghilangkan kesedihan saya, itu gak mungkin. Pasti dikasih jalan. Nah, pemahaman itulah yang akan menguatkan mental kita sehingga depresi atau kesedihan terobati. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa jangan lupa untuk berzikir ini, ya mufarijal ham, ya mufarijal ham. Di waktu-waktu kesempatan lain setelah meditasi ini selesai, jangan lupa diluangkan.
dengan pemaknaan yang tadi saya sudah jelaskan, dengan keyakinan dari pemahaman kalian, maka pastilah kita akan tersembuhkan. Ya Mufarijal Ham. 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 Kita sudah cukup untuk meditasi zikirnya kali ini. Saya akan menyudahi. Dan teman-teman bersiap untuk membuka mata dalam hitungan 5, 4, 3, 2. Jangan lupa teman-teman, setelah ini teman-teman sudah mengetahui caranya, teman-teman sudah lebih siap dan teman-teman akan mempraktekannya. 1. Buka mata teman-teman. Selamat, teman-teman sudah mengetahui salah satu cara untuk menghilangkan kesedihan dan depresi teman-teman. Insya Allah akan ada perubahan. Semakin sering dan semakin dalam pemahaman dan keyakinan teman-teman, perubahannya akan semakin cepat dan terasa. Semua kembali lagi pada teman-teman. Terima kasih untuk mengikuti meditasi zikir pada kesempatan kali ini. Saya bisa diajak diskusi di sosial media saya, Instagram, yang saya tulis di link deskripsi, Irfandia19, atau Twitter senyum_hati. Saya akhiri dengan ucap alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.